Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang saya akan mempresentasikan tentang JavaScript dasar. Pertama kita mulai dari pengenalan JavaScript. Dari sejarah JavaScript dulu. JavaScript atau sering disingkat dengan JS pertama kali dibuat pada tahun 1995. Programmer dan Netscape bernama Brandon H. membuat sebuah bahasa pemrograman scripting untuk berjalan di Netscape Navigation Browser. Awalnya namanya itu Mocha, terus berubah jadi LiveScript, dan sekarang menjadi JavaScript. JavaScript itu dibuat agar halaman web yang sudah kita buat menggunakan HTML dan CSS bisa lebih interaktif lagi. JavaScript sekarang sudah mengalahkan Java, Applet, dan Flash sebagai bahasa pemrograman untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Hal ini karena kemudahan bahasanya dan juga secara default sekarang semua browser sudah bisa menjalankan JavaScript tanpa harus menginstal aplikasi tambahan seperti Java Applet dan Adobe Flash Player. Awalnya JavaScript itu emang kebanyakan dipakai buat berjalan di client-side browser. Namun sekarang semenjak keluar teknologi Node.js yang bisa digunakan buat jalanin JavaScript tanpa browser, sekarang JavaScript itu banyak dipakai buat aplikasi di server. Karena ini akhirnya sekarang JavaScript dikenal dengan bahasa pemrograman full stack, back end dan front end, karena bisa digunakan untuk membuat aplikasi back end dan aplikasi front end. Nah, ini karena JavaScript sekarang hampir diadopsi oleh sebuah aplikasi browser, akhirnya dibuatlah sebuah standarisasi yang bernama SMA Script. Organisasi yang melakukan standarisasi SMA Script adalah SMA Internasional. Sekarang dengan adanya standarisasi, kita bisa memastikan bahwa kode program JavaScript bisa dijalankan di semua browser. Karena browser yang ingin mendukung JavaScript harus mengikuti standarisasi dari SMA Script. Dan sekarang karena SMA Script dan JavaScript sama, sekarang bisa dibilang SMA Script itu JavaScript. Adalah dua nama untuk satu bahasa pemrograman yang sama. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi webnya SMA Internasional yang ada di URL smainternational.org. Seperti ini untuk dokumentasinya. Lalu selanjutnya JavaScript versus Java. Pemula programmer itu sering salah tentang JavaScript dan Java. Ada yang ngira Java dan JavaScript itu suatu bahasa pemrograman yang sama. Padahal itu berbeda ya guys. Java itu bahasa pemrograman lain, tidak ada hubungannya dengan JavaScript. Walaupun namanya ada kata, sama-sama ada kata Java-nya, tapi dua bahasa pemrograman ini sangat berbeda, nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau kalian tertarik buat belajar pemrograman Java atau ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa kunjungi URL ini. Programmer zaman now on not phone guys. Oke, kalian bisa cari aja di situ. Kita masuk ke peralatan untuk development. Saat kita belajar JavaScript, kita perlu menyiapkan beberapa perangkat lunak untuk membantu development. Browser sudah pasti ya, karena kita sangat perlu menjalankan kode program menggunakan browser. Text editor juga sangat penting karena ini digunakan untuk membuat kode program JavaScript. Berikut ini browser-browser yang kompatibel dengan JavaScript. Ada Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, dan Opera. Dan berikut ini text editor atau IDE yang kompatibel dengan JavaScript juga. Ada Visual Code Studio yang biasa orang-orang pakai. Saya juga kebetulan pakainya Visual VS Code. Ada Atom,
Sublime, Webstrom, Notepad. Notepad ini memang masih dengan pakai Notepad ya guys kalau ngoding. Ada TextMate, GNU Emacs dan gedit. Lalu kita masuk ke Hello World. Membuat kode JavaScript. Di sini ada beberapa cara untuk membuat kode JavaScript. Yang pertama itu bisa langsung di file HTML. Terus bisa juga menggunakan file JS, ini maksudnya eksternal, ekstensi untuk JavaScript, lalu di-include di dalam file HTML. Kita akan menggunakan HTML langsung agar mudah buat kode programnya. Nanti kita akan nanti jadinya seperti ini contoh script JavaScript-nya. Coba kita langsung aja praktekin ya. Kita taruh di dalam file HTML. Berarti di body ya di sini. Pertama kita tulis dulu script. Bentar guys. Apa sih ini? Kita tulis dulu script seperti ini. Lalu tadi apa? Dokumen Hello World. Aduh. Dokumen write in Hello World. Nah, seperti ini. Coba kita lihat jadinya muncul ya guys. Lalu selanjutnya include script JavaScript. Ini untuk kita harus bikin, jadi kita misalkan bikin di sini namanya itu main.js misalnya ya. Di sini kita bikin tulisan, kita bikin script dulu, script lah. Nah, seperti ini, Hello World 2 misalnya. Lalu di sini kita panggil script. Sini tadi apa? src, lalu nama filenya src, kita panggil nama filenya. Script src main.js. Ntar mau keluar ya. Kita go live dulu. Ntar guys. Apa yang salah?
Emang belum muncul ya, atau lah ngebug kayaknya. Ya pokoknya kayak gitu guys. Lalu di sini JavaScript mirip seperti bahasa pemrograman C atau C++, di mana di akhir tiap statement kode program kita perlu menambahkan yang namanya itu titik koma. Namun di JavaScript tanda titik koma tidak wajib. Jika kita bisa kita bisa menambahkan ataupun tidak. Sangat disarankan konsisten jika ingin menggunakan titik koma, gunakan di semua tempat. Jika tidak, jangan digunakan, mending nggak usah gunakan sama sekali. Tapi ya kalau saya lebih ngerekomendasi pakai titik koma ya guys, yang kayak gini. Nggak tahu ini kenapa nggak mau jalan kodenya. Berarti penulisannya seperti ini ya. Nah, keluar dia guys, nggak usah pakai script lagi berarti. Oke, ini sudah kepanggil. Lanjutnya bagian komentar. Komentar adalah kode program yang tidak akan dieksekusi ketika dibaca. Komentar biasanya digunakan sebagai informasi tambahan atau petunjuk di JavaScript. Kita bisa menambahkan kode komentar. Ya, misal seperti ini. Misal ini hello world 1, terus ada lagi ini hello world 2. Nah seperti itu misalnya. Ini hello world 1, ini hello world 2. Dan kita juga tambahin BR juga bisa buat spasi. Kita juga bisa memberi komentar pada kodenya ini ya. Misal kita blok lalu kontrol tanda miring. Nah seperti ini. Nanti dia nggak bakal kebaca kodenya jadinya. Seperti itu guys. Lalu tipe data number. JavaScript hanya mendukung satu tipe data number, di mana tipe data number JavaScript bisa berupa bilangan bulat atau bilangan desimal. Tipe seperti di bahasa pemrograman lain yang bisa membedakan tipe data number bilangan bulat dan bilangan desimal. Di JavaScript semuanya disatukan. Seperti ini. Tipe data number. Lalu selanjutnya ada number notation. JavaScript mendukung number notation, defaultnya adalah 10. JavaScript juga mendukung binary, hexadesimal, dan octal. Contohnya seperti ini untuk hexadesimal, binary, dan octal. Tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang berisikan data kebenaran, artinya hanya ada dua, benar dan salah, yes atau no. Benar direpresentasikan dengan kata kunci true dan salah direpresentasikan dengan kata kunci false.
Walaupun tipe data boolean ini merupakan tipe data yang sangat sederhana, tapi tipe data boolean akan banyak digunakan di berbagai pemrograman. Lalu selanjutnya ada string. String atau teks itu tipe data yang berisi kumpulan kosong atau lebih karakter. Di JavaScript untuk membuat data dengan tipe string kita perlu menggunakan petik 2 atau petik 1 sebelum dan setelah isi teksnya seperti ini. Ini masuknya ke string ya guys. Ini kalau kita mau bikin yang number, ini berarti nggak usah pakai petik 2, tinggal langsung aja tulis nomornya, misal 100. Sabar. Gitu. Jadi auto muncul, tapi jadinya tipe datanya jadi number bukan string lagi. Oke, paham? Ini string yang tadi kita tulis. Data string bisa digunakan menggunakan operator plus. Nama plus echo itu misalnya ini mau kita gabungin hello world 1. Sabar. Hello world 1 misal plus halo. Nah, seperti itu bisa. Oke, lanjut. Escape sequence. JavaScript mendukung escape sequence di string. Escape sequence merupakan karakter khusus seperti enter, tab, kutip 2 dan lain-lain. Ikut contohnya. Ini untuk enter pakainya seperti ini, tab pakainya ini, seperti itu. Jadi misalkan ini halo. Nah, jadi ke enter gitu, bukan neng. Ya pokoknya gitu. Ini kode tanpa variabel. Variabel itu tempat untuk menyimpan data. Dengan menyimpan data di variabel, kita bisa menggunakannya lagi dengan menyebutkan nama variabelnya. Seperti ini misalnya contoh kodenya. Oke, sudah 18 menit. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.